Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua yang disayang dan diberkati Tuhan. Pada Sabtu pagi hari ini tanggal 6 April 2024, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Bapa yang sangat baik, yang sudah memelihara hidup kita dari hari ke hari sampai detik ini. Hari Sabtu, jangan lupa besok hari Minggu harinya Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Besok hari Minggu yang pertama di bulan April, karena besok tanggal 7 April. Biar hari kita makin cinta Tuhan Yesus. Sebab kata firman Tuhan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahman, saya akan menyanyikan sebuah pujian. Siapa aku ini Tuhan? Sebab Engkau sangat cinta mengasihi kami. Sungguh Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Sebentar lagi nanti Bapak Ibu sekitar jam 1 siang saya akan berangkat dari Jakarta menuju Muscat. Dari Muscat akan langsung ke Istanbul untuk menuju tempat-tempat kunjungan rohani Holy Land yang kedua. Saudara, kalau Holy Land yang pertama itu Israel, saya katakan Holy Land yang kedua untuk ke Turki karena mengunjungi gereja-gereja seperti di kitab Wahyu. Karena ini perjalanan rohani, supaya kita makin dalam dengan Tuhan, makin cinta Tuhan Yesus. Karena nanti saya akan ada pelayanan menerangkan jemaat yang ada di Efesus, jemaat yang ada di Smyrna, jemaat yang ada di Pergamus, Tiatira, di Sardis, di Philadelphia dan Laodikia. Ada 7 gereja yang saya kunjungi. Dan di situ banyak saya berdoa kepada Tuhan, biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Biar kita makin hari makin cinta Tuhan, makin kita melekat dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, amin, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, haleluya, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin. Kasih setiamu yang ku rasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, amin, haleluya. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin. Dalam Ulangan 32 ayat 10, didapatinya di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilingnya
hanya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Oh, haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, ya Tuhan? Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Amin. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Sucikanlah mulutku, hatiku Bapa, pikiranku untuk firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Terima kasih. Kami percaya pagi ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, berkat melimpah, karena sumber segala berkat datang dari Engkau. Dan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, semua diberkati Tuhan. Dan tuntun sebentar, kami pagi ini akan kumpul Tuhan, jam 10, kumpul di iPod Soekarno-Hatta di Terminal 3. Karena nanti jam 1 siang kami akan berangkat Bapak, dengan seluruh anak-anak-Mu berangkat ke Muscat. Setelah itu besoknya berangkat ke Istanbul untuk mengunjungi tempat-tempat di mana sesuai dengan firman Tuhan. Untuk jemaat yang di Efesus, jemaat yang di Pergamus, jemaat yang di Smyrna, yang di Sardis, di Laodikia, Philadelphia, Tiatira. Tuhan tolong supaya semua kunjungan kami anak-anak semua diberkati. Tuhan Yesus bersama kami. Selama 10 hari kami ada di Efesus, ada di Tiatira, di Turki. Berapa tempat kami kunjungi, Tuhan campur tangan Bapa, sampai nanti kembali ke Indonesia dengan damai sejahtera penuh dengan berkat Tuhan, di dalam penyertaan yang ajaib bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya pagi ini adalah pagi yang diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tolong bawa di dalam doa Bapak Ibu ya saudara yang saya cintai, bahwa sebentar lagi jam 10 saya akan kumpul di Terminal 3 di Soekarno-Hatta, Jakarta. Karena di jam 1 kami dan Oman Air akan berangkat untuk ke Muscat. Setelah itu berangkat ke Istanbul untuk kunjungi 7 gereja yang sesuai dengan kitab Wahyu. Dan ini kami akan tetap beritakan firman Tuhan melalui YouTube ya. Dan mohon maaf kalau kami sampaikan agak sedikit lambat ya, karena beda waktu Bapak Ibu, beda waktu 4 jam seperti yang saya sudah sampaikan. Tapi Bapak Ibu kalau bisa langsung mencari aja Pendeta Yakob Rahmat di YouTube. Jadi kalau saya mau bagi-bagi, khawatir baginya itu terlambat waktunya, tolong Bapak Ibu bisa mencari di YouTube ya, karena saya selalu mempersiapkan diri untuk ada di YouTube ya. Karena saya berdoa terus Bapak Ibu, dan selama saya di sana, di Turki, di Istanbul, di tempat gereja-gereja tetap saya akan kirim
ya, melalui YouTube ya. Firman Tuhan tetap saya tidak mau absen, baik, karena saya cinta Tuhan, tetap firman Allah saya sampaikan ya, supaya Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Yang penting kita sehat, rohani sehat, jasmani sehat. Selagi kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita buang waktu dengan sia-sia. Waktu yang Tuhan berikan hidup ini adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan dalam Ulangan 32 ayat 10 bahwa kita dijaganya, diawasinya, kita dikelilingi kita sebagai biji mata Tuhan, karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Berarti Tuhan juga berfirman kepada kita semua pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nasar khusus, yakni nasar orang Nasir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Itu pengertian Nasir, itu adalah orang yang mengkhususkan dirinya untuk Tuhan. Jadi kalau sudah untuk Tuhan, kan Allah itu kudus, saudara. Jadi hidupnya harus benar kudus, termasuk makan yang dijaga ya, bernasar. Seperti pada waktu saya bernasar sama Tuhan 2020 untuk memberitakan firman Tuhan sampai detik ini. Maka itu nasar saya sampaikan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah tolong saya dari sebegitu sakit ya, pernah saya sakit itu karena operasi mata katar yang pernah saya saksikan itu. Kalau Tuhan izinkan saya sembuh. Kalau tidak, saudara, saya dipanggil Tuhan masuk ke surga, saudara. Ya, saya dikatakan orang Nasir. Setiap kita yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang hidup kudus di dalam kekudusan Tuhan, itu disebut Nazir. Dan Nasar adalah orang yang komit dengan Tuhan ya. Nazir itu orang dikuduskan, hidup yang khusus untuk Tuhan. Nasar adalah orang Nazir yang berjanji komit dengan Tuhan untuk hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan fokusnya Nasar itu untuk Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Seperti saya menyampaikan firman Tuhan pagi malam itu hasil dari Nasar saya yang berkaitan dengan Tuhan ya. Terus berikutnya, saudara, ayat yang ketiga, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan meminum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan meminum suatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Jadi khusus untuk Tuhan tidak boleh mabuk, minum minuman tidak boleh. Seperti Bapak minum bir, kalau sudah komit dengan Tuhan Kudus tidak boleh, saudara ya. Jadi mengkhususkan, khawatir mabuk gitu ya, khawatir hawa nafsu daging jatuh di dalam dosa. Jadi orang yang sudah mengkhususkan kepada Tuhan itu namanya nasir ya. Selama waktu kenasirannya, jangan ia makan suatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan. Harus ia tetap kudus dan memberikan rambutnya tumbuh panjang, jadi orang yang hidup kudus kepada Tuhan ya. Mengkhususkan diri kepada Tuhan. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, jangan ia dekat kepada mayat orang ya. Karena mayat orang bicara orang sudah berdosa ya, tidak boleh, saudara ya. Bahkan apabila mati ayahnya atau ibunya, saudara yang laki-laki ataupun saudara yang perempuan, jangan ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasirannya bagi Allahnya ada di atas kepalanya. Selama waktu kenasirannya kudus, ia kudus bagi Tuhan. Tetapi apabila seorang mati di dekatnya dengan sangat tiba-tiba sehingga ia menajiskan rambut kenasirannya, maka haruslah ia mencukur rambutnya pada hari pentahbirannya, yaitu pada hari ketujuh haruslah ia mencukurnya. Karena rambut itu bicara kemuliaan Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau ya, jadi betul sudah jatuh di dalam dosa, dipotong supaya apa? Diperbarui hidupnya. Jadi ini berkaitan dengan kehidupan yang baru di dalam Kristus ya. Kalau dikaitkan dengan sekarang ya, tapi peraturan ini sudah tidak ada, saudara ya. Jadi kalau kita bernasar ya komit dengan Tuhan ya, sungguh-sungguh seperti saya sampaikan itu, khusus untuk Tuhan ya. Pada hari yang ke-8 haruslah ia membawa 2 ekor burung tukukur atau 2 ekor anak burung merpati kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Maka haruslah imam mengolah yang seekor menjadi korban penghapus dosa, dan yang lain menjadi korban bakaran, dan mengadakan pendamaian bagi dia. Oleh karena dia telah berdosa dengan berada dekat mayat, pada hari itu ia harus menguruskan
kepalanya ya. Karena dekat dengan Tuhan harus kudus ya, tidak boleh sembarangan saudara. Dan mengkhususkan waktu kenasiran bagi Tuhan, ia harus membawa seekor domba jantan berumur setahun menjadi korban penebus salah. Hari-hari yang sudah lewat dianggap batal karena rambut kenasirnya telah menjadi najis. Dan inilah hukum tentang seorang nasir. Apabila waktu kenasiran genap, ia harus dibawa ke pintu kemah pertemuan, dan ia harus mempersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan seekor domba jantan berumur setahun yang tidak bercelah untuk korban bakaran, dan seekor domba betina umur setahun yang tidak bercelah untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan tidak bercelah untuk korban keselamatan. Coba saudara, semua untuk Tuhan, tidak boleh ada celah. Termasuk dengan kehidupan kita saat ini, di hadapan Tuhan harus kudus, tidak boleh ada celah. Karena Tuhan mau supaya kita layak berkenan kepada Tuhan. Katanya kita menjadi serupa dengan Kristus, karena Kristus tidak ada celah. Kristus itu begitu agung, begitu mulia, sempurna. Ya, juga sebagai roti yang tidak beragi, yakni roti bundar dari tepung yang terbaik yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi diolesi dengan minyak, serta dengan korban sajian dan korban curahnya. Lalu haruslah imam membawa semuanya itu ke hadapan Tuhan dan mengolah korban penghapus dosa dan korban bakarnya. Domba jantan itu haruslah diolahnya sebagai korban keselamatan bagi Tuhan, beserta sebagai roti yang tidak beragi itu juga haruslah imam mengolah korban sajian dan korban curahnya. Maka haruslah orang Nasir itu mencukur rambut kenasirannya di depan pintu kemah pertemuan, lalu mengambil rambut kenasiran itu dan melemparnya ke dalam api yang dibawa korban keselamatan. Imam haruslah mengambil paha depan domba jantan itu sesudah dimasak, dan satu roti bundar yang tidak beragi dari dalam bakul dengan satu roti tipis yang tidak beragi, lalu meletakkan ke atas telapak tangan orang Nasir itu setelah orang itu mencukur rambut kenasirannya. Kemudian haruslah imam menunjukkan semuanya itu ke hadapan Tuhan sebagai persembahan unjukan. Semua itu menjadi bagian kudus bagi imam, beserta dada persembahan unjukan dan beserta paha persembahan khusus. Sudah itu barulah boleh orang Nasir itu minum anggur. Itulah hukum tentang orang Nasir yang menasarkan persembahannya kepada Tuhan berdasarkan kenasirannya. Belum dihitung apa yang ia mampu mempersembahkan di samping itu sesuai dengan bunyi nasar yang dikerahkannya. Kemudian demikianlah harus dilakukan berdasar hukum tentang kenasiran ini, aturan hukum tentang seorang yang disebut Nasir ya. Terus karena hidupnya berkenan sama Tuhan, bernasar dari orang Nasir, maka berikutnya Tuhan memberkati. Dan berkat itu melalui seorang imam saya, seperti seorang pendeta, hamba Tuhan, gembala, itu memberikan ucapan berkat. Demikian ayat 23, 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakan kepada mereka. Nah, ini Tuhan memberkati melalui imam kepada bangsa Israel. Demikian ini firman Tuhan dipakai oleh seorang hamba Tuhan, Bapak Gembala Sidang, Ibu Gembala, semua yang sudah Tuhan tetapkan untuk memberkati jemaat Tuhan sebagai berikutnya. Ayat 24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan berhadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara semua pada pagi hari ini. Dan mari kita mau melalui firman Tuhan, bernasar hati janji sama Tuhan, mengkhususkan diri kepada Tuhan. Mari kita komit dengan Tuhan. Suatu hari kelak kita tinggalkan dunia ini. Kerinduan kita masuk di dalam kerajaan surga. Memang sampai detik ini firman Allah berlaku. Kalau ingin masuk ke surga, harus hidup kudus di hadapan Tuhan ya. Seperti di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 sebagai terakhir saudara ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3, ini firman Allah yang berlaku sampai detik ini ya. Ini firman Allah sebagai pegangan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini kudus, tidak bercacat celah, roh, jiwa dan tubuh kita di hadapan Tuhan. Karena suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka kita minta sama Tuhan, Tuhan bentuk hidupku
untuk kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan. Tolong bantu dalam doa, karena nanti jam 10 saya kumpul dengan jemaat Tuhan berjumlah 23 orang. Saya akan berangkat pergi ke Muscat, ke Istanbul, dan kunjungi gereja-gereja Tuhan dan mengadakan wisata rohani. Firman Allah ke saya sampaikan, karena ini bicara perjalanan rohani. Dan saya akan doa buat Bapak Ibu di sana. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Kasih setiamu yang kurasakan, amin, haleluya, lebih tinggi dari langit biru, amin, haleluya. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan, amin, haleluya. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin, haleluya, sempat membuatku terpesona, haleluya. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Berjaga dan berdoa, dan sesuai dengan firman Tuhan, kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang dikerjakan Bapak Ibu, aktivitas sepanjang hari ini diberkati Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bawa di dalam doa selama perjalanan saya. Dan saya minta maaf apabila ada keterlambatan pembagian firman Allah melalui YouTube. Tiba Bapak Ibu bisa cari. Kalau mohon maaf, kalau mau cari di YouTube Yakob Rahmat, Pendeta Yakob Rahmat, itu pasti Bapak Ibu akan mendapatkannya. Amin. Tuhan bersama kita, Immanuel. Puji Tuhan.